Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Aska di channel YouTube Asim.Vertikal. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai pengujian hipotesis, yaitu pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang test on single proportion dan test on two proportion. Sebelum saya melanjutkan video tentang test on single proportion, saya mengingatkan kepada kawan-kawan semua ya untuk subscribe dan dukung channel saya dengan klik subscribe di pojok kanan bawah dan klik lonceng. Sehingga jika ada pembaruan video di channel saya, teman-teman bisa mendapatkan informasi secara lebih cepat. Terima kasih. Oke. Mengenai test on single proportion ini, polanya hampir-hampir sama dengan test on sebelumnya ya. Hipotesis 0 wajib sama dengan untuk statistik uji menggunakan rumus distribusi Z. Nah, H1-nya menyesuaikan ya, klaimnya mengandung sama dengan atau tidak gitu kan. Kalau mengandung sama dengan maka klaim tersebut menjadi H0, kalau tidak maka menjadi H1, tidak sama dengan, lebih dari atau kurang dari. Kemudian dari H1 ini kita menentukan daerah penolakannya itu yang mana ya. Yang Z kurang dari min Z alpha, Z lebih dari Z alpha. Kemudian apakah Z antara min Z alpha per 2 dan kalau daerah penolakan itu berarti Z kurang dari min Z alpha per 2 dan Z lebih dari Z alpha per 2. Oke, langsung aja kita melihat. Baik, untuk test on single proportion ya. Contohnya adalah mengenai seatbelt. Ini saya ambil dari buku Mario F. Tirola. Di sini akan menguji klaim ya, lebih dari 75% orang dewasa selalu memakai sabuk pengaman atau seatbelt ketika duduk di depan. Nah, suatu polling ya mengambil sampel sejumlah 1212 orang dewasa ya. Dari 1012 ini ya, 870 mengatakan selalu memakai sabuk pengaman ketika duduk di depan. Dari soal tadi diketahui N sama dengan 1200, 1012, kemudian alfanya kita gunakan 0,05. Pada soal di sini tidak disebutkan alfanya berapa ya, tetapi kita anggap alfanya itu 0,05. Jadi alfa 0,05 itu adalah alfa yang paling lazim digunakan. Sehingga ketika kita menggunakan alfa 0,05 ini, maka IC atau interval konfidensinya, level konfidensinya itu adalah 0,95. Menggenapi 0,05 ini menjadi 1 ya. Klaimnya yang diuji adalah P, proporsi tadi ya. Orang dewasa yang ketika duduk di mobil ya, dalam mobil bagian kursi depan itu selalu memakai sabuk pengaman gitu ya. Jadi klaimnya 75%. 75, lebih dari 75%. Sehingga kalau 75% ini ya, ini adalah nilai P0 ya, nilai P0 ya. Jadi 75% ini P0, sehingga kalau P0-nya itu sama dengan 75%, maka Q0 sama dengan 25%. Nah, apakah klaim ini ya, data yang untuk diambil ini ya, data yang diambil ini mendukung klaim apa tidak ini ya. Nah, apakah benar-benar proporsinya itu lebih dari 75% atau tidak?
Jadi kita lihat bahwa klaimnya ini tidak mengandung sama dengan ya, P lebih dari 75%. Ya, H1-nya ini berarti apa? Ya, ini klaim ini menjadi H1 ya. Klaimnya ini menjadi H1. Jika H1-nya P lebih dari 75%, maka H0-nya apa? Apakah H0-nya yang menggenapi P ini, yaitu berarti P kurang dari sama dengan 75%, 75% gini. Ya, bisa saja ya, boleh aja kalau mau pakai yang ini ya. Tapi yang paling lazim ya dalam buku-buku statistik ya, kalau H alternatifnya itu P lebih dari 75%, maka H0-nya ya adalah P sama dengan 75%. Jadi H1 bagaimanapun keadaannya H1 ya, H alternatifnya itu mau kurang dari lebih dari tidak sama dengan gitu kan. H0-nya tetap ya sama dengan ya. Tidak lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Jadi kalau lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan dianggap sama dengan. Jadi kemudian angka kedua ya, yaitu menetapkan daerah penolakan. Ya, karena ini klaimnya ini P lebih dari 75% ya. Jadi sisi kanan yang diambil ya. Jadi Z alpha ini kita cari ya, bahwa daerah penolakannya itu yang di arsir ini. Nah, ini wilayahnya adalah 5% ya. 5%. Kemudian yang tidak di arsir ini wilayahnya adalah 95%. Oke, jadi daerah penolakan H0 adalah daerah yang diarsir tadi ya. Kemudian yang ketiga menentukan nilai Z alpha. Nah, Z alpha itu nilainya adalah ini ya, 1,645 ya, 1,645. Oke, kalau kita cari di sini ya, saya di sini ya, di tabel Z ini, berarti kan luasan sebelah kanannya ini ya, yang putih ini itu kan 0,05 gitu kan. Maka kita cari yang luasan sebelah yang biru ini, yang di arsir warna biru ini adalah 0,95. Coba dicari di sini ya, 0,95. Oke, di sini 0,95 ya. Ternyata enggak ada, adanya adalah 0,9495 dan 0,9505 ya. Jadi nilainya antara 1,64 ya, 1,64 dan 1,65. Nah, ini bacanya 1,64 karena 1,6 ditambah 0,04. Ini 1,6 ditambah 0,05. Ini nilainya 0,9505 ya. Jadi kalau mau mencari 0,95 bagaimana ya, ini diinterpretasikan linear ya. Jadi jika 0,9505 itu ya, untuk peluang 0,9505 itu nilai Z-nya menggunakan 1,65 dan untuk nilai peluang 0,9495 menggunakan nilai Z 1,64, maka untuk apa 1,645 ya, 1,645 ini ya, Z-nya berapa? Berarti kan ini ya, jadi 1,6 ya, 1,6 ditambah 0,0 sekian gitu kan, gitu ya. Oke, maaf, ini bukan 1,645 ya, malah yang hasilnya ya. Intinya tapi hasilnya 1,645. Jadi kalau 0,95 nilainya berapa gitu kan. Ya, jadi antara ini ya. Jadi 1,6 ya, 1,6 ditambah 0,0 sekian ya. Yang nantinya kita dapatkan nilainya 1,645 ya di sini ya, sehingga di sini 0,045 gitu kan ya. Kalau di Excel ya kita bisa menggunakan rumus gitu kan, nom S
ya, inverse gitu kan. Kita ketikkan 0,95 gitu kan. Nah, dapatkan 1,64 kalau dibulatkan. Nah, 1,645 ya untuk nilai tadi ya, untuk nilai peluang 0,95 itu nilai Z-nya berapa, yaitu dapatkan nilai 1,645. Baik, untuk selanjutnya ya, kita setelah kita menentukan nilai Z alpha, kita menentukan nilai Z ya. Nilai Z itu sama dengan P topi dikurangi P0 dibagi akar P0 Q0 bagi N. Ya, jadi kita nyari P topinya dulu karena belum kita dapatkan. P topi ya, itu sama dengan X per N ini berdasarkan survei gitu kan, dari 1012 orang gitu kan. Itu yang menjawab ya menggunakan seatbelt itu 870. Nah, P ini peluang sukses itu ya, jadi karena ini peluang sukses ya, P topi berdasarkan sampel ya. Kalau P saja tanpa topi itu berdasarkan populasi. Nah, kemudian untuk P0 gitu kan, untuk P0 ya, kita kan itu ya 75% gitu kan, sedangkan Q0 adalah 25% itu ya. Setelah itu didapatkan ya nilai Z-nya ini 0,8597 dikurangi 0,75 dibagi akar 75% kalikan 25% bagi 1012, dapatkan nilai 8,058. Nah, nilai ini nanti dibandingkan ya dengan nilai Z alpha. Oke, jadi nilai Z alpha yang sudah kita lihat, kita cari tadi ya 1,645, sedangkan nilai Z 8,08 8,058, sehingga nilai ini lebih dari 1,645 ya. Tentunya ini ya Z alpha 1,45, sedangkan nilai Z-nya tadi 8, sekian gitu kan. Berarti kan ada di daerah sini ya, di daerah sini atau sini gitu kan. Jadi tapi intinya di sebelah kanannya. Jadi nilai Z-nya itu ada di daerah penolakan. Karena Z ada di daerah penolakan, maksudnya penolakan H0 ya. Data sampel, kesimpulannya ya, data sampel mendukung klaim bahwa P lebih dari 75%. Begitulah mengenai tes on single proportion ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan tes on two proportion. Untuk tes on two proportion ya, tentunya kita menggunakan dua populasi ya, jadi masing-masing populasi ada satu sampel ya. Jadi kita lihat P1 sama dengan P2 H0-nya ini ya. Kemudian H1-nya ya, H1-nya bisa kurang dari, lebih dari, sama tidak sama dengan. Di sini hanya memandang ya, ada perbedaan ya, ada perbedaan apa tidak. Misalnya ada perbedaan, berarti kan P1 tidak sama dengan P2 ya. Kalau tidak ada perbedaan berarti P1 sama dengan P2. Kalau proporsi yang satu lebih dari proporsi yang lainnya gitu kan, berarti P1 lebih dari P2 ya. Kalau misalnya proporsi yang satu kurang dari proporsi yang lain, berarti P1 kurang dari P2 gitu. Nah, bagaimana jika misalnya P1 kurangi P2 sama dengan 2, artinya selisih dua proporsi itu sama dengan 2, atau selisih dua proporsi lebih dari 2, atau lebih dari 3, lebih dari 4 gitu ya, atau selisih dua proporsi tidak sama dengan 2 ya. Itu bisa juga menggunakan ini ya, test on two proportion, cuman kita nggak bahas sampai sejauh itu ya. Contoh proporsi ini ya, tentang
orang apa ya, kesakitan virus ya. Kita berbicara tentang norovirus ini ya, norovirus di dua kapal pesiar ya, kapal pesiar, yang satu namanya Freedom of Seas, yang satu Queen Elizabeth II gitu kan nama kapalnya ya. Kemudian dari Freedom of Seas di waktu yang sama ini ya 276 ya. Nah, dari 1652 gitu kan. Oh sorry, 276 ya, dari 1652 penumpang di Queen Elizabeth II gitu kan terkena apa? Norovirus ya. Nah, kemudian kalau yang dari Freedom of Seas ini ya 338 ya, dari 3823 penumpang ya terkena norovirus gitu ya. Nah, kemudian ya, ini kan sampelnya itu acak ya ketika mengambil ini ya 3823 sama 1652 gitu kan. Nah, menggunakan alfa ya 0,01 gitu kan, atau level signifikansi ya, level signifikansi 0,01 ya, menguji klaim bahwa ya tingkat kesakitan norovirus dari kapal pesiar Freedom of the Seas ya kurang dari ya tingkat kurang dari apa? Tingkat kesakitan Queen Elizabeth II gitu ya. Kapal pesiarnya namanya Queen Elizabeth II gitu kan. Berdasarkan hasil ya, apakah nampak bahwa ketika wabah norovirus ini terjadi di kapal pesiar ya, proporsi dari penumpang yang terinfeksi virus itu berubah ya, maksudnya proporsinya berubah, misalnya maksudnya berubah itu berbeda ya antar kapal pesiar yang satu dengan kapal pesiar yang lain gitu kan. Jadi tidak mesti misalnya suatu kapal pesiar penumpangnya terkena virus gitu kan, proporsinya sekian. Nah, tidak harus, tapi bisa berubah-ubah gitu ya. Jadi tidak bisa di apa namanya ya, ditetapkan gitu kan, atau diprediksi ya tetap proporsinya sekian persen aja, itu tidak bisa gitu. Apakah bisa atau tidak bisa, maksudnya kayak gitu berdasarkan ini ya, dua hal ini ya, kalau untuk dua kasus ini ya, yaitu di kapal pesiar Ratu Elizabeth sama kapal pesiar Freedom of the Seas ini ya. Oke, jadi diketahui ya, yang N1 ini kapal Freedom of the Seas, kemudian yang N2 ini kapal pesiarnya si apa namanya Queen Elizabeth II. Kemudian dari 3.823 penumpang di kapal pesiar Freedom of the Seas yang kena norovirus 338, yang 1.652 penumpang di kapal pesiar Ratu Queen Elizabeth II itu yang terkena norovirus 276 ya. Alfanya 0,01 gitu. Sehingga tingkat konfidensinya 0,99. Nah, di sini klaimnya apa? Klaimnya ya P1 kurang dari P2 ya. Dasar pembentukan klaim P1 kurang dari P2 ini ya. Ya. Rate of the norovirus illness on the Freedom of the Seas is less than. Nah, P1 kurang dari rate on the Queen Elizabeth II. Jadi ya P1 ya kurang dari ya. Nah, ini P2 ya. Untuk
menjawab soal ini ya, kita menentukan hipotesisnya dulu ya, atau pembentukan hipotesis. Klaimnya ini kan tadi P1 kurang dari P2. Nah, klaim ini menjadi apa? Menjadi H1 ya. H1-nya adalah P1 kurang dari P2. Nah, P1 kurang dari P2, H0-nya tetap P1 sama dengan P2. Kalau mungkin bingung ya, kenapa kok P1 kok sama dengan P2 gitu. Ya, bisa aja menuliskannya P1 lebih dari sama dengan P2 gitu ya. Tapi lebih pasnya ya mengikuti panduan yang ada di buku-buku diktat, buku-buku statistika ya. Statistika itu H0 itu ya ini ya, P1 sama dengan P2 ya untuk keadaan H0-nya. Oke. Nah, kemudian kita menetapkan daerah penolakan. Nah, sini kan P1 kurang dari P2. Jadi kan ekor kiri ya, ekor kiri. Jadi main Z alpha-nya ini ya 1%. Ini 1%. Tapi yang diarsir ini wilayahnya 1%, yang tidak diarsir 99% ya. 99% yang tidak diarsir. Nah, daerah penolakan H0 adalah daerah yang diarsir. Dan kita menentukan nilai Z ya. P1 topi dikurangi P2 topi ya, akar P topi Q topi ya. Kalikan seper N1 tambah seper N2 gini kan. Ya. Kita cari nilai P1 topinya gitu kan. X1 per N1 0,0084, P2 topi 0,1671 gitu kan. Kemudian untuk P topinya gitu kan, X1 tambah X2 bagi N1 plus N2 ya, P topi ya, nilainya 0,1121. Kemudian Q topi 1 minus P topi aja ya, 0,8878. Nah, setelah itu dimasukkan ke rumus ini, dapatkan nilai negatif 8,466. Oh ya, ini adalah langkah 4 ya, langkah 4. Nah, sebelum langkah ini, langkah yang ketiga yaitu menentukan nilai main Z alpha. Main Z alpha itu sama dengan main Z 0,01, yaitu nilainya negatif 2,33. Jadi kalau kita lihat ya di tabel normal ini yang diarsir ini wilayahnya 0,01, walaupun di sini nggak ada ya, tapi adalah 0,099, maka kita pilih ya bahwa nilai Z-nya itu negatif 2,33 ya. Tapi kalau kalian pingin lebih detail lagi, berarti nilainya itu antara 0,0102 dan 0,0029 ini, yaitu nilai 0,01 ya, yaitu nilainya negatif 0,3 ya, sekitar ini ya, antara ditambah 0,02 dan 0,03. Kalau misalnya mau lihat di Excel gitu kan, sama dengan norm ya, S inverse gitu kan, 0,01 gitu kan, nilainya berapa ya. Ya, ini negatif 326 ya. Negatif 3,2635 yang pas ya. Ya, kalau misalnya ini diberatkan negatif 3 negatif 2,326 ya. Kalau mau misalnya pakai negatif 2,33 juga nggak apa ya, dua angka di belakang koma ya. Setelah kita dapatkan nilai main Z alfanya ya sama nilai Z ya, kita bandingkan antara nilai Z dan nilai negatif Z alfanya ya. Ternyata nilai Z ya itu kurang dari nilai main Z alpha ya. Artinya apa? Artinya nilai Z-nya ini ya di daerah penolakan ini, karena main Z alpha-nya kan nilainya main 2,33, sedangkan nilai Z-nya itu negatif 8 sekian gitu kan. Jadi nilai Z ada di daerah penolakan ya.
Kesimpulannya, data sampel mendukung klaim bahwa P1 kurang dari P2. Ya. Jadi, saya ingatkan kembali ya tentang membentuk kesimpulan dari klaim ya. Apakah klaim berbentuk sama dengan? Tidak ya. Apakah nol ditolak? Ya, nol ditolak. Jadi data sampel mendukung klaim ya. Memang klaimnya itu benar ya tadi ya, untuk P1 kurang dari P2 untuk kasus norovirus di kapal pesiar. Jadi berdasarkan ini ya, bahwa memang angka kesakitan ya norovirus di kapal pesiar Freedom of the Seas itu kurang dari angka kesakitan di kapal pesiar Queen Elizabeth II. Itu memang berdasarkan ini, jadi mengenai wabah norovirus yang terjadi di kapal pesiar ya, proporsi proporsi penumpang yang terinfeksi memang nampaknya itu berubah ya, memang sungguh-sungguh berubah gitu kan, tidak mesti proporsinya itu tetap ya, dibanding maksudnya proporsi misalnya ada 1000 misalnya kan penumpangnya ya, yang kena virus 200, kemudian di tempat yang lain kapal pesiarnya misalnya memuat 10.000 ya, yang kena virus 2000 itu belum pasti, bisa aja lebih ya untuk proporsinya ya, bukan jumlahnya ya, proporsinya bisa lebih tinggi atau lebih rendah, jadi tidak bisa dipastikan sama gitu ya. Baik, demikianlah penjelasan saya mengenai test on single proportion dan test on two proportion. Semoga mudah dipahami. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.